Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا امين امين يا رب العالمين. حضرات المكرمين والمكرمات seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita para tokoh, Bapak Haji, pengurus DKM, para ibu ustadzah, dan semua orang-orang baik, orang-orang yang Allah pilih untuk bisa mengawali hari-harinya dengan amal soleh. Satu kemuliaan yang luar biasa, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala manakala seorang hamba di pagi hari, ya, di tengah-tengah nikmatnya tidur, ya kan, subuhnya cepat lagi sekarang kan, Allah kasih kemudahan untuk bangun. Ini Masya Allah, mengawali hari-harinya dengan bersujud kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan menerima setiap taatan kita, ya, niat kita, langkah kita ke sini, hadir kita di majelis ini. Masya Allah, semua itu adalah rangkaian-rangkaian amal soleh yang mudah-mudahan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah kembali kita semua memudahkan untuk melanjutkan kajian kita fikih. Referensinya kitab fikih sunnah karangan Abu Malik, ya. Tapi kita juga tambahkan dengan referensi-referensi yang lain, ya. Ini sebagai pedoman saja supaya kita ngajinya ini berurut, kemudian sistematis. Karena memang para ulama, ya, menulis kitab-kitab ini, ya, siapa lagi kalau bukan kita yang ngaji, ya kan? Di zaman sekarang ini orang sudah mulai meninggalkan kitab-kitab klasik, ya, apalagi dengan adanya teknologi medsos yang sudah sangat canggih. Tapi kita tetap bahwa ini adalah bagian dari menghidupkan sunnah hasanah, bagian dari menghidupkan warisan para ulama. Terakhir kita sudah mengkaji tentang hal yang penting di dalam kita berjamaah, masih terkait dengan sholat, yaitu perbedaan niatnya imam dengan makmum. Ternyata perintah untuk mengikuti imam bagi seorang makmum itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tapi kalau masalah batinnya, termasuk di dalamnya niatnya itu, ternyata boleh berbeda, ya kan? Kenapa? Dikatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semuanya, semua amalan itu supaya sah, supaya benar, supaya diterima itu harus dengan niat. Tetapi wa innamal likulli imri'in, tapi setiap orang itu ma nawa, akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Jadi kalau umpamanya imamnya niat sholat asar, kita niat sholat zuhur, karena kita telat, ternyata boleh. Nah, kenapa? Karena kita hanya diwajibkan mengikuti yang sifatnya lahir, gerakan-gerakannya, kan. Makanya kata Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu illa liyutamma bihi. Sesungguhnya memang seorang imam itu
dijadikan imam supaya diikuti oleh makmum. Makanya kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya ikhtilaf, umpamanya masalah qunut. Nah, ini kan sifatnya ikhtilaf antara satu ahli fikih, satu ulama dengan yang lain ada yang beda. Maka kaidahnya kita kembalikan kepada hadis ini. Inna ma ju'ilal imam illa litamam. Seorang imam itu ditunjuk jadi imam supaya diikuti. Maka kalau imamnya kunut, kita ikut kunut. Kalau enggak, ya enggak gitu. Kenapa? Karena ini masalah yang antara satu ulama dengan ulama yang lain terjadi ikhtilaf dan dua-duanya punya dasar hukum, punya dalil. Ini sudah masalah ranah fikih, ya, yang dimana dalam masalah fikih itu biasanya terjadi perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'. Baik, kita akan lanjutkan membahas tentang poin-poin yang penting di dalam sholat yang disebut dengan arkanus sholat. Arkan itu jamak dari rukun. Rukun ini artinya pojok. Nah, tapi yang dimaksud di sini ya pilar-pilar yang penting. Ibarat sebuah rumah, ini pojok-pojoknya, tiang-tiangnya itu memang harus ada. Kalau sampai tidak ada tiang-tiangnya ini, maka sudah roboh rumah itu. Sholat juga ternyata begitu. Bangunan sholat ini ada yang sifatnya tiang-tiang yang harus ada, pilar-pilar yang harus kokoh. Ada yang sifatnya pertengahan. Seandainya tidak ada pun ya rumah itu masih bisa berfungsi. Ya kan? Ada yang sifatnya ornamen-ornamen, penghias. Yang bagusnya sih harusnya lengkap. Ya kan? Makanya para ulama ada yang membagi di dalam sholat itu ada yang sifatnya rukun, ada yang sifatnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan, tapi seandainya kelupaan itu nggak usah diulang, tapi cukup diganti dengan sujud sahwi. Ada yang sifatnya sunnah hayat. Sunnah hayat itu mungkin yang saya bilang tadi, idealnya lengkapnya harus ada. Kayak namanya zikir dari satu gerakan ke gerakan yang lain, baik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu seandainya ada orang yang kelupaan itu ya nggak apa-apa. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu yang poin-poin pentingnya yang harus ada. Aqwalun wa af'alun tatarakabu minha haqiqatus shalah wa mahiyatuha. Fa idza takhallafa wahidun min hadhil arkan lam tatahaqqaq as-shalah wa lam yu'tadda biha syar'an wa la yujbaru bi sujudis sahwi. Rukun itu adalah bisa bacaan-bacaan, bisa perbuatan-perbuatan yang dengannya tersusunlah hakikat dari sholat itu. Yang apabila salah satu dari perkara-perkara itu tertinggal, maka sholat itu tidak terwujud, maksudnya tidak sah syar'an menurut syariat, dan wala yujbaru bisujudis sahwi, dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Bisa mau ada rukun yang ketinggalan. Kalau rukunnya yang pertama, rukun takbiratul ihram, ya udah langsung kita ulang aja, berarti nggak ada takbir, langsung baca Fatihah semuanya udah kita ulang. Nah, di sini ketika orang itu meninggalkan hal-hal yang tadi rukun, itu ada kemungkinan pertama meninggalkannya secara sengaja. Man taraka ruknan min arkanis shalah amdan wa talat salatuhu wa lam tasihha bil ittifaq. Kalau ada orang memang sengaja meninggalkan dari salah satu rukun sholat, maka ya sudah, itu sholatnya tidak sah. Berarti dalam anggap aja itu nggak ada, kita ulang lagi. Seperti namanya sengaja nggak baca Fatihah dalam keadaan sholat sendiri, nanti kalau berjamaah beda lagi. Nah, kalau orang itu meninggalkannya dengan lupa, amma in tarakahu sahwan aw jahlan, adapun kalau dia itu meninggalkannya dalam keadaan lupa atau dia memang tidak tahu, fa in amkana tadarukuhu wal ityanu bihi,
Kalau memang masih memungkinkan segera disusulin, segera diganti. Fa'in lam mungkin, kalau tidak bisa menyusulinya, fasadat sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Dan menurut sholat wa'indal jumhur, menurut umumnya para ahli ilmu, para ahli fikih, tulwa ar-raka'atul lati turika fiha ar-ruknu, maka rakaat yang tidak ada rukunnya itu dianggap tidak ada. Contoh namanya kita sholat maghrib 3 rakaat, tiba-tiba yang rakaat tengah kok lupa nggak baca Fatihah. Karena yang Fatihah itu rukun sholat ya. Pada rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua lupa. Ya udah, rakaat kedua kita tulwa namanya, kita anggurkan, ya udah, kita anggap nggak ada. Berarti rakaat ketiga kita hitung seperti rakaat kedua, tambahkan lagi nanti. Nah, begitu. Sholat subuh yang 1 rakaat baca Fatihah, yang tidak, yang satu lagi enggak. Nah, maka kita anggap udah, kita jadi sholat subuhnya jadi 3 rakaat. Karena yang satu itu tidak dianggap. Ini menurut jumhur. Kalau menurut Imam Hanafi, ya sudah, berarti batal sholatnya, ulang lagi, begitu ya. Jadi ini pentingnya kita memang harus tahu ini karena terkait dengan ibadah yang sangat penting yang sehari-hari kita lakukan. Apa itu yang dimaksud dengan rukun-rukun sholat ini? Yang pertama, al-qiyam fil fardhi lil qadiri alaiha. Berdiri termasuk rukun. Tapi bagi orang yang mampu dan dalam sholat fardu. Jadi sholat 5 waktu bagi orang yang mampu itu harus dengan berdiri. Kecuali tidak mampu. Tidak mampu orang sakit. Kalau orang sakit beda lagi. Kalau dia tidak bisa berdiri, sholat dengan duduk. Nggak bisa duduk dengan berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, terlentang. Nggak bisa terlentang, ya nggak bisa itu kan. Nah, ya kan sebisanya. Mau terlentang, nggak enak banget, sakit banget, ya gimana caranya? Yang penting dia sholat. Nah, untuk orang yang sholat nggak bisa berdiri ini, pahalanya sama saja. Maksudnya kalau orang tidak bisa berdiri, tapi dia sholatnya duduk atau ini, tetap aja pahalanya sama dengan dia berdiri. Kenapa? Karena ini sholatnya sholat yang dia nggak berdiri karena tidak mampu, dan itu sholat wajib. Beda kalau selain sholat 5 waktu. Nah, sholat sunnah itu ternyata boleh orang itu dengan duduk, sholat sunnah. Hanya saja kalau sholat sunnah itu, kalau duduk itu pahalanya separuh dari berdiri. Boleh dicampur juga, boleh dicampur. Pertama berdiri dulu, nanti udah berdiri udah capek malah, udah lama itu ganti ke duduk. Boleh. Nanti menjelang rukuk berdiri lagi, kemudian seandainya kita lama banget nggak kuat lama, ini kita orang sudah dalam keadaan sakit atau apa gitu, kita pengen sholatnya panjang, ya boleh dicampur. Kenapa? Karena ini sholat sunnah, ya kan? Jadi kalau untuk sholat wajib, selagi dia mampu, ya sholat 5 waktu dan dia mampu, maka harus berdiri. Kalau tidak mampu, maka boleh semampunya dan tidak mengurangi pahala. Tapi kalau untuk sholat sunnah, orang boleh berdiri, itu yang lebih lengkap, pahala yang sempurna. Kalau dia nggak bisa berdiri, dia mau duduk, boleh saja, dengan catatan di korting pahalanya kan, karena sholat sunnah. Di sini disebutkan inna sholatal qa'idi ala nisfi min sholatil qa'idi. Sesungguhnya sholatnya orang yang duduk itu separuh dari sholat yang berdiri. Karena ini sholat sunnah. Termasuk orang sholat sunnah itu ketika dia dalam keadaan safar, dalam perjalanan, naik kendaraan dan seterusnya, ya tidak harus berdiri. Boleh sholatnya sambil duduk.
Al-qiyam fil fariidah fit ta'irah was safinah. Bagaimana berdiri salat berdiri ketika dalam pesawat atau di dalam perahu. Di sini maksudnya dalam kendaraan. Ya, ini termasuk hukumnya dikecualikan ketika memang orang itu masih bisa berdiri, ada kendaraan yang kita bisa berdiri. Kayak zaman sekarang kalau naik pesawat, ada pesawat itu ada yang ada musolanya ya, pesawat-pesawat yang gede itu. Atau kalau kapal, apalagi kalau kapal ada masjidnya di dalam kan, jadi nggak ada masalah. Tapi ketika mau yang di kapal kemudian berlubang lagi besar banget, nggak bisa dia untuk berdiri, ya nggak usah. Karena ini kan dikatakan lil qadiri. Jadi al-qiyam, jadi konsepnya itu, rumusnya itu wajib berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Itu membaca Allahu Akbar. Nah ini juga kalau ada orang nggak mengawali dengan takbiratul ihram namanya, ya berarti dia ketinggalan rukun. Kalau memang dia segera bisa susuli, segera ulang lagi. Kalau dia itu nggak bisa, ya anggap aja itu tadi belum mulai. Ya, karena takbiratul ihram itu adalah pembuka sholat, berarti ya memang harus nggak bisa istilahnya di tengah ya kan. Kecuali kalau yang ditinggalkan di tengah itu bisa disusulkan. Tapi kalau yang namanya yang paling depan ya, permulaannya udah tidak ada, ya berarti anggap saja belum sholat. Jadi walaupun kita udah maunya nggak takbiratul ihram, kita udah lewat, udah rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, tapi lupa takbiratul ihram, ya udah semua sia-sia, harus mengulang semua. Kecuali kalau lupa Fatihah di rakaat ketiga, ya yang kita anggap nggak jadi, yang kita anggap gagal yang ketiga aja, ya kita ulang lagi baca Fatihah. Tapi kalau yang lupanya takbiratul ihram, sedangkan dia itu adalah permulaan sholat, ya anggap saja semuanya, walaupun sudah 4 rakaat, ya tetap aja semuanya sia-sia. Kita ulang lagi dari awal takbiratul ihram. Nah, di sini ada penjelasan fala yujzi'u liddukhuli fi shalah ghairu Allahu Akbar. Menurut pendapat ulama yang lebih jumhur atau mayoritas, tidak cukup orang itu mengawali sholat kecuali dengan lafal Allahu Akbar. Jadi memang bunyi takbiratul ihram itu yang lebih kuat itu ya begitu, nggak ada opsi lain gitu maksudnya. Pokoknya kita ganti dengan lafal yang lain, dengan tasbih, mau baca subhanallah atau baca istighfar, itu nggak ada. Itu bunyinya Allahu Akbar. Ini menurut madhab Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya. Tapi ada yang berbeda di sini, Abu Hanifah. Abu Hanifah itu madhab yang paling senior ya. Kata beliau, tan'aqidu sholatu bi kulli ismin min asma'illah ala wajhi ta'zim. Itu boleh juga takbir itu diganti dengan nama-nama Allah yang menunjukkan dia mengagungkan Allah. Namanya Allahu Akbar diganti dengan Allahu Al-A'zam namanya. Boleh. Allahu Al-Jalil namanya. Ini menurut Abu Hanifah. Tapi ini dianggap sad. Sad itu melawan jumhur. Jadi kalau jumhur itu mayoritas. Namanya madhab itu kan banyak, yang terkenal 4. Pokoknya dari 4 ini ada satu yang dia beda, maka dia dianggap menyalahi jumhur. Ya kita ambil yang lebih prioritaskan yang jumhur, yang 3-nya, pendapat dari 3. 3 dari 4 madhab ini mengatakan harus pakai Allahu Akbar. Ada yang berbeda, nggak apa-apa, asal pakai nama yang mengagungkan Allah itu boleh. Allahu Al-A'zam, Allahu Al-Jalil dan seterusnya, itu menurut Abu Hanifah saja. Dan harus pakai bahasa Arab. La yasihu bi ghairil arabiyyah
lil qadiri 'alaiha. Makanya saya bilang, sering saya katakan, orang kalau nggak bisa bahasa Arab ini nggak bisa masuk surga, ya kan? Karena orang mau sholat itu harus pakai bahasa Arab. Dari awal sampai akhir kita ini dia berbahasa Arab, dia Allahu Akbar, doa semua bahasa Arab. Nah, sedangkan mereka kalau dikatakan nggak bisa masuk surga kamu kalau bisa Arab, dikiranya yang dimaksud berbahasa Arab itu adalah bercakap-cakap, ya kan? Nah, padahal bukan ya. Bahkan mulai kita mau masuk Islam saja mengucapkan syahadat itu, syahadat juga nggak bisa diganti dengan yang lain. Harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan bahasa Arab. Ya, nanti baru kita terjemahkan supaya paham. Kalau ada orang mau masuk Islam, ya kan, dia harus mengucapkan syahadat dengan bahasa Arab dulu, ya. Baru setelah itu diterjemahkan. Itu makanya saya bilang ini kalau pengen masuk surga ini kita harus bahasa Arab. Jadi jangan suka ngeledekin Arab nih, kadrul gitu kan. Ya, kita ternyata bahasa Arab ini khusus. Semua bahasa penting, tapi bahasa Arab ini adalah bahasa agama, bahasa ibadah. Al-Quran pakai bahasa Arab. Nabi SAW bersabda dalam hadis pakai bahasa Arab. Ibadah kita bahasa Arab. Makanya memang harusnya ini kita harus belajar nih bahasa Arab. Karena dengan belajar bahasa Arab ini menjadi lebih afdal. Yang ketiga adalah qiraatul Fatihah ala kulli raqatin atau fi kulli raqatin. Yang ketiga harus membaca Fatihah pada setiap rakaat, khususnya bagi seorang imam atau sholat sendiri. Kalau dia jadi imam atau sholat sendiri munfarid itu harus baca Fatihah pada setiap rakaat. Adapun kalau jadi makmum, nah ini ada dalil-dalil yang menunjukkan kekhususan. Kalau kata Imam Hanafi, ini beliau menyimpulkan dari pemahaman beliau terhadap hadis-hadis itu, kalau jadi makmum tidak wajib membaca Fatihah. Ini menurut Imam Hanafi nggak wajib, nggak harus kalau kita. Jadi beliau mengatakan qiraatul imam, qiraatil makmum, qiraatul imam, qiraatul bacaan imam itu sekaligus juga mewakili bacaan makmum. Ya kan? Karena imam membaca bismillahirrahmanirrahim kan dia dengerin, dia sambil menyimak, itu sudah. Ini menurut Imam Hanafi. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu kebalikannya. Pokoknya wajib secara mutlak. Makanya kadang khawatir nih banyak yang mengikuti mazhab Syafi'i, akhirnya imamnya itu ngasih kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah sendiri. Habis amin dipanjangin dulu. Nggak usah panjang banget juga. Kalau panjang banget nanti dikira ini imamnya lupa, ini bingung itu mau ngingetin kan. Ya. Jadi ini supaya makmum membaca Fatihah sendiri. Karena apa? Dalilnya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata, tidak sah sholat. Liman, bagi orang lam yaqra, tidak membaca bi Fatihatil kitab. Jadi menurut Imam Syafi'i hadis ini sebagai pedoman. Kalau kita kepengen sholatnya benar harus membaca Fatihah. Sholatnya sah itu harus membaca Fatihah. Maka kita ketika sudah amin ya, para makmum yang membaca Fatihah sendiri. Habis itu segera menyimak lagi. Kenapa? Karena ada perintah kalau imam yang baca Quran kita mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, kita menyimak. Begitu selesai Fatihah segera nyimak lagi bacaan imam. Jadi kalau menurut Imam Hanafi tidak wajib bagi seorang makmum membaca Fatihah.
Kalau menurut Imam Syafi'i wajib membaca Fatihah. Ini kan perbedaannya. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, kalau sholat itu sholat sir itu yaitu sholat zuhur, sholat asar, rakaat ketiga sholat maghrib, rakaat 3 dan 4 sholat isya, itu membaca Fatihah. Menurut siapa? Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Ini ambil jalan tengah ini. Kalau sholat-sholat yang lirih, ya, yang imamnya membaca Fatihahnya nggak kedengaran sama kita, ya kita baca Fatihah sendiri. Itu sholat zuhur, sholat asar pada seluruh rakaat, sholat maghrib rakaat ketiga, sholat isya rakaat 3 dan 4. Itu membaca Fatihah sendiri. Ini menurut Imam Ahmad dan Imam Malik. Nah, bacanya kalau umpamanya sholat jahar, sholat maghrib rakaat 1 2, sholat isya rakaat 1 2, terus sholat subuh rakaat 1 3, 1 2. Nah, itu maka harus ya, dengar saja. Dalilnya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau lagi dibaca Quran kita nyimak saja. Atau ada hadis qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam itu sekaligus juga bacaan ma'mum. Baik. Kita lanjutkan tentang apakah bismillah itu di awal Fatihah dibaca apa enggak. Dan ini juga terjadi perbedaan pendapatnya. Kalau kita haji atau umroh itu, kalau di Mekah ini ada yang mazhab Maliki, kebanyakan mazhab Ahmad bin Hambal. Sana itu imam itu membaca Fatihah apa enggak? Membaca, tapi lirih. Jadi baca Fatihahnya dibaca sir, apa bismillahnya dibaca sir, kemudian dari alhamdulillah sampai selesai dibaca jahar. Ini menurut Imam Malik. Itu menurut Imam Ahmad. Jadi kalau menurut Imam Ahmad dan Imam Hanafi itu disunahkan tetap membaca bismillah tapi secara lirih. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu sunnahnya atau harusnya jahar. Jadi menurut mazhab Syafi'i itu bismillah juga bagian dari Fatihah. Jadi kalau nggak ada orang baca Fatihah nggak ada bismillahnya kurang. Ini kalau menurut Imam Syafi'i, dan harus juga dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, itu termasuk bagian bismillahnya, bagian dari Fatihah, dan semua dibaca jahar. Ini hanya untuk Imam Syafi'i. Ini mazhab Imam Syafi'i khusus. Makanya kalau di Mekah itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu jarang kita dengar membaca bismillah. Syekh Sudes itu, kecuali saya pernah dengar bacaan Syekh Sudes itu ada bismillahnya itu ketika dia jadi imam di Depok. Pernah dengar nggak? Pernah di Syekh Sudes itu, Abdurrahman Sudes itu pernah sholat di Masjid Al-Ikhlas Pondok Duta. Al-Ikhlas Permata Duta, BBM itu. Jadi di BBM itu ada sahabat saya, kenal juga saya. Beliau kerja di kedutaan. Dia kerja di kedutaan, waktu itu punya kedekatan dengan pejabat-pejabat di Arab. Pas lagi Syekh Sudes itu lagi kunjungan ke Indonesia itu, ini Masjid Permata Duta itu baru dapat sumbangan dari donatur, salah satu donatur di sana. Kemudian peresmian memulai sholatnya itu menghadirkan Syekh Sudes. Itu sholatnya itu sholat maghrib, ingat saya. Kalau selama di Masjidil Haram nggak pernah baca basmalah, tapi ketika di situ baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Artinya kita bermadhab itu harus, dalam artian kita nggak akan bisa mengamalkan agama ini dengan benar tanpa panduan dari para ulama, para imam madhab. Karena kita istilahnya sebagai konsumen, seorang yang tinggal memakai gitu. Maka kita harus pakai madhab. Tapi
Yang tidak boleh itu fanatik. Fanatik kepada mazhab harus begini. Ya itu enggak. Karena semua imam mazhab ini orang-orang yang pemahamannya benar, mereka punya dasar hukum, orang-orang yang betul-betul punya pemahaman. Dan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain itu, mereka ternyata saling berguru dan bermurid. Imam Hanafi itu adalah guru dari Imam Malik. Imam Malik guru dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru dari Imam Ahmad bin Hambal. Jadi dalam beberapa hal yang beda-beda itu mereka tetap saling memuliakan, saling menghormati. Nah, kalau mereka yang tahu dasar hukum saja masih saling menghargai, apalagi kita sebagai konsumen hanya sih ya udah. Apa gara-gara kita nggak ngambil madhab yang lain kemudian kita menyalahkan enggak? Jadi intinya kalau kita maunya mendapat imam baca Fatihahnya bismillahnya jahar ya monggo. Nah, dia sir oh ya monggo juga. Jadi dengan mengaji ini sebetulnya kita bukan malah saling menyalahkan, tapi menjadi kita lebih fleksibel. Ad-dinu yusrun, agama ini sebetulnya memang mudah. Yang tidak boleh itu dimudah-mudahkan. Nah, ketika memang agama ini diturunkan itu perbedaan-perbedaan yaitu supaya jadi rahmat, dalam artian supaya kita ini bisa menerima kalau ada hal-hal yang beda. Karena kalau maunya orang dipaksakan satu ini juga susah. Berikutnya adalah yang keempat adalah ar-ruku' wa tuma'ninah. Nih ruku' ya kita udah paham ya, kita cepat sampai kayak gini ya. Ruku' kita sudah paham. Ruku' itu harus disertai tuma'ninah. Ketika kita ruku' itu jangan terlalu cepat dan jangan tidak diam, karena tuma'ninah itu artinya tenang sesudah bergerak. Jadi kalau kita ini walaupun sholatnya cepat, tapi ketika kita sudah bergerak segera diam, ya itu sudah dianggap tumanina. Tapi kalau kita kelihatannya pelan tapi belum diam, Allahu Akbar, Sami'allahu liman nggak bisa, karena belum diam. Begitu juga nanti ketika dia iktidal ba'dar ruku' wa tuma'ninah. Iktidal itu tegap lagi, berdiri lagi setelah ruku. Jadi jangan sampai belum lurus berdirinya udah segera turun sujud. Ini bisa menyebabkan kehilangan rukun. Ingat di sini iktidal dan tuma'ninah itu rukun. Jadi jangan sampai kita Sami'allahu liman hamidah, tangan masih gini udah langsung segera ke bawah. Kita khawatir, tapi nggak usah takut banget juga ya, Allah Maha Penyayang. Kalau selama ini kita, tapi sekarang kita sudah Sami'allahu liman hamidah, segera. Kalau mau sedekap lagi boleh, mau lurus juga boleh, yang penting diam dulu. Jangan sampai belum diam masih gayung-gayung tangan gini. Gitu kan. Habis itu kalau ada yang model diayun dulu, nah itu berbahaya. Karena itu belum tuma'ninah. Apalagi kalau sholatnya seperkilat 7 menit 23 rakaat sholat tarawih. Ya kita khawatir ya, mendingan kita sholat satu kan nggak mesti harus banyak-banyak kan. Kalau kita nggak bisa tarawih 20 ya tarawih berapa 8 saja ya kan. Yang penting kita penuhi syarat rukunnya gitu, daripada kita banyak tapi takutnya malah nggak sah ya kan. Jadi iktidal dan tumanina. Nah kalau baca sami Allahnya dan robbananya itu bukan rukun, itu termasuk sunnah ya. Dan biasanya kalau dalam hadis itu, kalau kita sebagai imam atau sebagai orang yang sholat sendiri, maka kita baca lengkap Sami'allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, dua-duanya. Karena kita sebagai imam atau sebagai orang sholat sendiri.
Kalau kita sebagai makmum nggak usah baca sami Allah. Ini yang lebih kuat. Kalau kita sebagai makmum nggak usah baca sami Allah, cukup Rabbana walakal hamd. Seperti kalau kita dengar di Masjidil Haram ada namanya mubalighnya ya, mubalighnya. Sami Allahu liman hamidah. Dia langsung Rabbana walakal hamd. Itu ternyata ada aturannya. Kalau kita sebagai imam atau sebagai orang sholat sendiri, kita lengkap Sami Allahu liman hamidah terus Rabbana. Tapi kalau kita sebagai makmum cukup membaca Rabbana walakal hamd. As-sujud wa tumanina, sujud dan tumanina. Enggak, jangan sampai seperti yang dikatakan orang yang paling buruk. Dikatakan pencuri yang paling buruk adalah pencuri dalam sholatnya. Apa itu pencuri yang paling buruk? Pencuri dalam sholat maksudnya ketika dia rukuk belum tumanina udah bangun lagi, tidak. Ketika dia sujud belum dia lengkap sudah duduk lagi. Itu ternyata disebut sebagai pencuri terburuk. Dan Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat yang dia sholatnya itu tidak tumanina. Kemudian beliau mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli. Irji' fa sholli fa innaka." Ulangi sholatnya karena itu belum sah sholatnya. Sampai akhirnya si sahabat ini karena memang sholatnya ternyata biasanya begitu, terus dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa kecuali seperti ini." Ternyata kemudian Rasulullah mengatakan, ya kata beliau, "Usjud hatta tatma'inna sajidan." Sujudlah sampai engkau itu betul-betul tenang dalam keadaan sujud. La yaji'u salatun la yuqimu rajulu fiha salbahu fil ruku'. Tidaklah cukup atau tidak sah salat seseorang yang di dalam rukuknya belum meluruskan sulbahu, maksudnya ini punggungnya belum ini ya, udah bangun lagi. Nah, kalau yang sempurna itu ketika sujud itu harus sujud di atas 7 anggota sujud. Ingat ya, apa saja? Kedua ujung kaki kanan kiri, lutut kanan kiri, jadi ada 4. Telapak tangan 2, 6. Kemudian jidat dan hidung. Jadi hidungnya sekalian juga nempel sama jidat nih kan. Nah, itu 7 anggota sujud. Al-julus baina sajdataini wa tumanina. Duduk di antara 2 sujud juga dengan tumanina. Jadi ketika kita bangun dari sujud, duduk dulu, ya kita tenang dulu sambil membaca doanya. Gimana? Apa doanya itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afi. Ada doanya, ada yang versi beda-beda dikit, tapi semuanya juga ada dalilnya, enggak ada masalah. Kemudian at-tasyahhud al-akhir wal julus fihi. Nah, yang disebutkan sebagai rukun di sini tahiyat akhir. Ternyata tahiyat awal itu tadi ada yang menyebutnya, kalau madhab Syafi'i dianggap sunnah hayat, kalau menurut madhab Hanafi disebut dengan wajib, perkara yang wajib, bukan rukun tapi wajib. Perkara wajib ini kalau ditinggalkan dengan sengaja, kalau ditinggalkan dengan saja nggak boleh, tapi kalau mau lupa itu diganti dengan sujud sahwi. Seperti tahiyat awal. Tahiyat awal itu tahiyat yang harus dilakukan. Kalau umpamanya kita kelupaan, kita harus mengganti dengan sujud sahwi. Nah, wal julusu fihi, tahiyat dan bacaan tahiyatnya dan juga duduk di dalamnya itu termasuk rukun sholat. Nah, sedangkan lafal tahiyat ini memang ada beda-beda ya. Kalau kita di Indonesia at-tahiyatul mubarakatus salawat, boleh yang begitu. Atau at-tahiyatu lillah wassalat
wat thayyibat atau at-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibatu wa rahmatullahi wa barakatuh juga boleh. Nanti kita bisa baca bacaan-bacaan ini dalam adkarus shalah karangan Imam Nawawi itu pilihannya banyak. Pilihannya bisa juga ada yang lebih pendek lagi dari situ. Ada yang lebih panjang juga. Intinya ya kita harus punya bacaan salah satu yang kita paling hafal, yang paling benar untuk kita hafalkan. Tapi kalau kita punya hafalan lebih dari satu, kita akan ganti-ganti juga boleh. Ya, seperti bacaan tahiyatnya pakai yang panjang boleh ada. Jadi ada nanti kita bisa baca dalam kitab Adkarus Shalah itu pilihan-pilihan bacaan tahiyat. Intinya tahiyat itu yang umum yang seperti itu sampai apa? Sampai kalau tahiyat akhir sampai salawat Ibrahimiyah. Kalau tahiyat awal apakah sampai salawat? Ini terjadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan enggak usah. Kalau tahiyat awal itu cukup sampai sampai kemana? Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah sampai itu tahiyat awal ya. Tapi ada yang mengatakan tetap aja baca shalawat. Tapi kalau mau tahiyat akhir harus sampai innaka hamidun majid. Terakhir itu at-taslim, itu bersalam atau membaca salam. Salam itu penutup sholat, kalau takbiratul ihram pembuka sholat, kan? Jadi kalau sudah masuk sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, begitu nanti salam maka sudah halal, maksudnya sudah selesai. Makanya disebutkan awal tahrimuhu at-takbiratul ihram wa tahliluha at-taslim. Yang memulai sholat itu dengan takbiratul ihram berarti di dalamnya sudah kita diharamkan melakukan hal-hal selain bacaan dan selain amalan-amalan sholat sampai salam. Begitu sudah salam berarti sudah halal, kita maksudnya sudah boleh lagi melakukan hal-hal amalan di luar sholat. Dan menurut para ulama yang lebih kuat itu yang menjadi rukun itu hanya salam pertama saja. Sedangkan salam kedua itu bukan rukun. Pokoknya kita terpaksanya hanya salam sekali doang namanya. Ya, itu tetap sudah sah. Wallahu a'lam bishawab, itu barangkali yang kita kaji. Oh, yang terakhir ini tartibul arkan. Termasuk rukun itu ternyata harus tertib. Tertib itu kan urutannya itu udah standar. Apa sih bolak-balik ya, nggak boleh. Yang penting kan baca Fatihahnya 4 kali. Kalau sholat isya, tapi nggak berurut nih. Surat dulu baru Fatihah namanya, nggak bisa begitu. Harus standar urutannya dari awal sampai akhir itu seperti tadi dari 1 sampai 14. Dari 1 sampai 14. Kemudian yang ke-15-nya adalah at-tartib. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian menyaksikan aku melakukan salat atau seperti aku salat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Bila ada yang mau menambahkan atau